Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Sosial Budaya Daerah. Nah, di sini kita akan membahas di bab 3 ya. Di bab 3 ini panjang slide-nya ada 26 slide. Mungkin Ibu tidak akan dijelaskan langsung dalam record ini ya. 26 slide-nya. Jadi kita akan dipotong setengahnya aja. Jadi nanti kita akan melanjutkan slide selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi biar kalian tidak bosan. Jadi alhamdulillah dengan adanya video ini mudah-mudahan bisa menjadi menambah literasi buat kalian, buat teman-teman semuanya, buat APE mahasiswa APE UM Bandung ini ya. Dan sekarang kita akan mulai di masyarakat dan kebudayaan. Nah, ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya yaitu masyarakat dalam sebuah sistem. Dan sekarang adalah masyarakat dan kebudayaan. Jadi, kenapa masyarakat dan kebudayaan? Karena kebudayaan itu adalah bagian dari salah satu komponen ya, salah satu komponen dari masyarakat itu sendiri. Jadi, mari kita akan dicoba selanjutnya. Nah, ini fungsi kebudayaan untuk masyarakat. Kenapa ini harus ada masyarakat itu harus tahu fungsi kebudayaannya ini? Satu adalah untuk melindungi diri terhadap alam. Dan di sini adalah salah satu contohnya adalah budaya orang Papua, gunung sebagai ibu atau tanah Sunda. Tanah Sunda juga kan bahwa itu menjadi suatu budaya dari diri Sunda dengan bahasanya, gitu kan, dengan letak geografisnya. Dan masih banyak contoh yang lain. Silakan kalian nanti cari contoh-contoh yang lain ya dalam fungsi kebudayaan untuk masyarakat ini. Nah, yang kedua adalah untuk mengatur hubungan antar manusia. Nah, di sini ada kebudayaan mengatur agar manusia mengerti bagaimana bertindak. Yang kedua, menentukan sikap bagaimana berhubungan dengan orang lain, menciptakan habit sebagai suatu perilaku pribadi yang akhirnya akan membentuk kebiasaan khusus bagi diri sendiri. Yang terakhir, kebiasaan ada untuk menjadi aturan. Nah, ini menjadi suatu aturan ya. Nah, ini kembali dari masyarakat kecil di keluarga kita sendiri yang pernah Ibu jelaskan ya. Dalam suatu masyarakat kecil sebelum keluar ke masyarakat luar, kita harus ada salah satu aturan-aturan yang ada di dalam satu keluarga. Contohnya adalah norma agama, norma sosialnya di dalam yang diterapkan oleh keluarga kalian, gitu kan, oleh orang tua kalian. Ada aturan-aturan juga bagaimana hubungannya, terus bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya. Dan itu akan terbawa dari yang setelah dibentuk dari kebiasaan yang ada dalam keluarga itu akan dibawa keluar. Nah, itu ya. Jadi ketika keluar masyarakat kecil atau keluarga ini, ketika kalian masuk ke lingkungan luar, itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi, yang sudah dibentuk di dalam keluarga itu akan dibawa keluar. Nah, di sini yang harus hati-hati. Kalian sebagai mahasiswa itu harus bisa menjaga diri, memfilter diri, gitu kan, ketika masuk ke lingkungan luar itu sendiri. Nah, itu ya, jadi untuk mengatur hubungan antar manusia. Jadi perilaku, adabnya, sopan santunnya, norma-normanya, semuanya itu ya. Dan selanjutnya adalah sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Dan ini sudah dijelaskan tentang perasaan manusia bagaimana ketika masuk ke lingkungan masyarakat itu, manusia itu akan menjadi perasaan yang diungkapkan sebagai kejiwaan kita, gitu kan, masuk pada masyarakat sosial. Itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada manusia dan budaya. Masyarakat itu apa sih? Ini udah dijelasin ya, bersama berkumpul dalam waktu yang lama. Gitu kan. Jadi di sini akhirnya membentuk bagaimana ketika masuk ke lingkungan baru yang sudah dibentuk dalam suatu keluarga, kita ketemu akan berbagai budaya-budaya yang lain. Dan di sini namanya masyarakat. Jadi berkumpul dalam waktu yang lama. Akhirnya bersama. Sama seperti hal kalian masuk dalam suatu organisasi atau dalam kelas kalian juga. Dan di situ kalian akan menemukan berbagai dengan kebudayaan yang lain yang di luar kalian yang tidak biasa. Nah, di sini akan bertemu di situ ya.
ini kan manusia itu berasal dari akhlak ya, dari individu makhluk sosial. Akhirnya keluar menjadi suatu berkumpul menjadi suatu masyarakat gitu ya. Akhirnya bertemu di dalamnya adalah budaya-budaya. Oke? Nah, di sini masyarakat seperti ini udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Masyarakat itu apa gitu kan? Ini kumpulan individu yang hidup bersama dalam jangka waktu tertentu menciptakan kebudayaan ini hanya sebagai review dari materi sebelumnya. Terus setiap masyarakat memiliki budaya berbeda yang disebabkan oleh latar belakangnya. Nah, ini yang tadi kebiasaan dari masyarakat kecil, yaitu keluarga, apa itu kalian dengan siapa, entah orang tua kalian, misalkan yang satu ayahnya seorang Sunda, yang ibunya Jawa, itu kan bisa menjadi satu kesatuan yang akhirnya gitu kan ya. Nah, itu jadi perbedaan perilaku itu akan berpengaruh juga, tapi bagaimana ketika perbedaan itu bisa menyamakan satu persepsi. Nah, itu pasti bisa. Itu yang harus bisa dimiliki oleh manusia individu itu sendiri. Nah, di sini ada macam kebudayaan. Di dalam skala bangsa dan negara, kebudayaan bagi dua, ada kebudayaan nasional dan ada kebudayaan lokal atau subculture. Jadi kebudayaan nasional ini diakui dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam bangsa tersebut. Contohnya itu bendera. Itu sebagai simbol ya, simbol budaya masyarakat Indonesia. Itu kan menjadi suatu simbol, itu menjadi suatu budaya juga gitu ya. Terus kebudayaan lokal. Ini budaya yang masing-masing masyarakat di Indonesia. Entah itu Blangkon sebagai simbol masyarakat suku Jawa, terus Sunda juga ada gitu kan. Terus di Bali juga ada. Terus itu bentuk-bentuk misalkan Rabu Nyunda pakai baju pangsi, baju kebaya Sunda. Itu salah satu contohnya ya, kebudayaan lokal. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Silakan nanti kalian boleh untuk mencari lagi contoh-contohnya ya. Bagaimana apa aja kebudayaan lokal yang ada di Indonesia ini. Nah, kepribadian, perilaku, dan kebudayaan. Ini saling keterkaitan. Jadi kepribadian berasal dari latar belakang perilaku manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi kepribadian menunjukkan sikap dan perilaku seseorang, tetapi bukan tindakan. Misalkan ini di luar melerai perkelahian, kepribadian untuk menyelesaikan. Bagaimana ketika kita masuk dalam lingkungan luar, ketika ada perkelahian, bagaimana kita sikap kita harus menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan masa itu sendiri. Bukan berarti kita menjadi suatu provokasi. Tindakan melalainya seperti apa, perilaku apa yang harus kita ambil dalam sikap itu. Ini contoh ya. Terus kita tidak boleh harus anti kekerasan di budaya jika dilakukan terus menerus dan digunakan komunal. Jadi itu kita itu harus anti kekerasan. Pada perkembangan selanjutnya, kebudayaan dapat mempengaruhi kepribadian individu. Lingkungan berbasis budaya Islami mempengaruhi kebudayaan Islam individu yang ada di sekitarnya. Ini yang pernah Ibu jelaskan juga ketika dalam keluarga, misal tidak hanya perbedaan agama ya, tapi ketika misalkan yang sempat Ibu jelaskan, misalkan perbedaan apa namanya, walaupun Islam tapi dalam satu keluarga, entah itu Muhammadiyah, entah itu NU, entah itu aliran apapun gitu kan, itu bisa itu akan mempengaruhi kepribadian yang udah dibentuk di keluarga itu sendiri. Ketika keluar, kita akan bisa adaptasi lagi. Itu salah satu contoh budaya norma agamanya seperti itu. Kebudayaan yang mempengaruhi kepribadian. Kebudayaan khusus atas dasar kedaerahan, kebudayaan cara hidup di desa dan di kota, dan apa namanya, yang namanya cara hidup di desa dan di kota, ketika kita datang di desa, kita berawal lahir di salah satu desa, kita datang ke kota, entah itu kalian kuliah di kota atau nanti kalian bekerja di kota besar, dan kita akan menemukan salah satu budaya yang berbeda, yang kebiasaan ketika kita di kampung, misalkan di desa, kita lanjut ke kota itu seperti apa. Nah, itu juga kebudayaan ya. Terus kebudayaan khusus kelas sosial. Ini kelas sosial, entah faktor ekonomi, entah faktor biasanya ini lihat dari apa namanya, entah itu dari pangkat, itu bisa juga gitu. Terus kebudayaan khusus atas dasar agama.
Nah, di sini atas dasar agama ini, entah itu agama yang berbeda dengan agama, perbedaan agama, itu bisa menyatukan, adaptasi, saling toleransi, ataupun yang tadi Ibu jelaskan, entah itu agama Islam, tapi dengan berbagai, perbedaan ya, perbedaan pemikiran, entah itu dari Muhammadiyah, entah itu dari organisasi lain, itu bisa disatukan ketika masuk di masyarakat. Kita akan menemukan bagaimana kita akan menemukan ilmu-ilmu baru di luar itu yang pernah Ibu menjadi salah satu contoh ya, Ibu sendiri gitu. Selanjutnya adalah kebudayaan khusus atas dasar keahlian. Misalkan salah satunya adalah kepribadian seorang dosen berbeda dengan kepribadian seorang dosen yang lain. Jadi karakter tipe dosen itu berbeda dengan dosen-dosen yang lain. Tidak hanya di prodi AP aja, tapi tidak hanya di berbagai prodi, karena berbeda keilmuan, tapi di satu prodi aja bisa prodi AP dengan beberapa dosen, ada dosen AP di prodi AP juga, itu akan mempunyai beberapa karakter cara dosen untuk menyampaikan buat kalian. Entah itu caranya buat mengajar, entah itu caranya untuk memberikan tugas seperti apa, terus cara berperilaku terhadap mahasiswa seperti apa. Nah, itu perbedaan-perbedaan setiap dosen. Jadi itu kepribadian setiap dosen itu berbeda ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa untuk kenapa sih dosen A seperti ini nggak beda dengan dosen B. Nah, itu kita nggak bisa seperti itu karena setiap dosen itu punya pemikiran-pemikiran yang berbeda walaupun dalam satu keahlian. Itu tuh administrasi publik misalkan. Itu juga sama, misalkan Ibu dengan Pak Endang, dengan Bu Ima, dengan dosen yang lainnya, itu kan pasti akan ada perbedaan dengan cara pandang, dengan cara mengajar, itu kan ada perbedaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan atas dasar keahlian. Ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Nah, ini hubungan kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan itu udah menjadi terbiasa. Akhirnya merasa memiliki budaya kita paling baik. Nah, itu yang menjadi sebagai sumber kebudayaan yang biasanya diambil dari individu masing-masing. Karena itu menjadi kebiasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kebudayaan misalkan masyarakat Sunda, orang udah berbicara bahasa Sunda, tapi karena kebiasaan Sundanya di keluarganya Sunda kasar atau Sunda lembut, mereka akan ketika keluar dari lingkungan keluarga itu, dia akan keluar dengan bahasa Sunda yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga. Nah, seperti itu. Tapi itu merasa dia paling baik gitu kan, walaupun itu kasar, tapi itu udah terbiasa menjadi budaya di keluarganya seperti itu. Itu kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Sekarang kita masuk ke konsep suku bangsa. Suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Terus kesadaran dan identitas seringkali, tapi tidak selalu ya, dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, tadi yang bahasa Sunda contohnya ya. Terus kesatuan kebudayaan ditentukan oleh warga kebudayaannya sendiri. Ya, betul. Kesatuan kebudayaan tidak dapat ditentukan oleh orang luar. Itu tidak bisa gitu kan. Jadi ini benar-benar kembali ke individu manusianya itu sendiri. Di sini ada konsep suku bangsa lebih kompleks daripada yang terurai di atas. Nah, dalam kenyataannya, batas dari kesatuan manusia yang merasa terikat oleh keseragaman dapat meluas atau menyempit. Nah, contoh ini orang Minangkabau, bahasa suku bangsa. Terus suku bangsa Minangkabau ada suku Jambak, suku Panyalai, Mandailing, Mandaliko, ada Lintau, ada Dalimo. Ini salah satu contoh. Terus ini masih banyak orang-orang yang lain ini seperti itu ya. Nah, diversitas suku bangsa. Kalau menurut Ponseling pernah memuat suku bangsa sebagai salah satu hasil sensus penduduk di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Jadi Kuncaningat sendiri masih belum dapat memastikan berapakah jumlah suku bangsa di Indonesia saat ini, karena istilah suku bangsa dapat berkembang dan tergantung subjektivitas. Jadi kita nggak bisa, oh iya ini masyarakat Indonesia 200 juta.
Apakah benar dan dari mana? Gitu kan. Silakan kalian bisa dijawab nanti ya. Nah, ini ada hubungan antar suku bangsa. Proses integrasi dan suku bangsa Indonesia terjadi melalui perkawinan antar suku bangsa, baik nasional maupun internasional. Nah, ini bisa terjadi ya perkawinan antar perbedaan negara. Pesatnya komunikasi dan teknologi memberikan nilai keterbukaan dan meminimalisir perilaku sukuisme. Dengan adanya era digitalisasi untuk era ini, teknologi yang semakin pesat, kita tidak bisa menampik bahwa teknologi untuk saat ini kita untuk menghindari, tidak bisa. Tapi kita bagaimana caranya kita bisa bukan mengikuti, tapi bagaimana mengikuti teknologi, tapi dengan ada aturan-aturan khusus. Kita tidak boleh juga dengan adanya perkembangan teknologi untuk komunikasi secara bablas juga ya, apalagi sekarang dengan adanya hoax, dengan adanya keberagaman di dalam digitalisasi di media sosial, kita dengan banyaknya adanya undang-undang ITE itu lebih hati-hati juga sekarang gitu kan. Itu dengan keterbukaannya itu kita harus bisa minimalisir gitu kan bagaimana perilaku kita dalam dunia teknologi itu sendiri. Nah, nah sekarang itu mau tidak mau tidak bisa dipungkiri menjadi suatu kebudayaan yang baru di era teknologi ini gitu kan. Nah, itu ya. Jadi komunikasi dan teknologi. Sekarang suku, bangsa, ras, agama, dan golongan memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Ya, betul ya. Jadi setiap ini ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus bisa adaptasi ketika kita ketemu dengan ras yang berbeda, agama yang berbeda, golongan dari latar belakang sosial yang berbeda, budaya yang berbeda, itu yang bisa kembali ke individunya masing-masing. Terus hal tersebut membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan yang berbeda pula. Nah itu, ketika kita ada perbedaan-perbedaan dari yang di atas suku, bangsa, ras, agama ini, kita akan membentuk kita sebagaimana cara berpikir kita untuk menemukan satu persepsi dengan orang ini. Misalkan kita punya teman dengan beda agama, dengan beda ras, kayak itu, kita saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Nah di sini yang harus kita cara berpikir yang dewasa. Nah, ini akan perbedaan ini menimbulkan dorongan untuk memetakan masyarakat berdasarkan ras di atas peta mayoritas dan minoritas yang kemudian menimbulkan konflik. Nah, di sini maksudnya ketika kita harus bisa mengadaptasi itu. Kenapa? Adaptasi dengan yang perbedaan itu. Karena kalau kita tidak bisa adaptasi dengan egonya dengan egonya perbedaan itu, kita akan mendapatkan perpecahan, akan menimbulkan konflik. Nah, di sini yang kita harus hati-hati ya. Nah, di sini ada etnosentris. Nah, untuk etnosentris kita akan dilanjut untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi silakan kalian baca semua materinya dan kalian boleh review lagi, boleh ditulis ketika itu mana yang bisa dicatat apa yang dijelaskan oleh Ibu, silahkan. Ya, oke. Sampai di sini di pertemuan masyarakat dan kebudayaan ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dengan slide selanjutnya sampai slide 26 ini ya. Biar kalian tidak bosan gitu kan. Jadi ketika kalian bisa, kalau terlalu lama nanti kalian akan jenuh gitu ya. Jadi nanti kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.